Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ibu Astin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan kinematika gerak dalam rangka persiapan asesmen akhir semester. Nomor 1, Kamal berlari menempuh jarak 100 meter selama 5 menit. Kemudian berbalik arah dan berjalan cepat sejauh 50 meter ke arah titik awal selama 10 menit. Hitung kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata Kamal. Nah, untuk menjawab soal ini sudah saya buatkan di sini sketsa kondisi soal. Nah, silakan dilihat baik-baik ya sketsa kondisi soalnya. Jadi di sini posisi awalnya adalah X1 sama dengan 0. Posisi kedua yaitu X2 sama dengan 100 meter. Posisi akhir yaitu X3 sama dengan 50 meter. Perpindahan Kamal itu sama dengan delta X sama dengan posisi akhir kurang posisi awal. Sama dengan X3 kurang X1 sama dengan 50 kurang 0 sama dengan 50 meter. Panjang lintasan yang ditempuh S1 sama dengan 100 meter, S2 sama dengan 100 kurang 50 sama dengan 50 meter. Jarak yang ditempuh sama dengan S1 tambah S2 sama dengan 100 tambah 50 sama dengan 150 meter. Waktu tempuh yang pertama yaitu T1 sama dengan 5 menit. Waktu tempuh yang kedua yaitu T2 sama dengan 10 menit. Waktu tempuh total T sama dengan T1 tambah T2 sama dengan 15 menit sama dengan 15 kali 60 sekon sama dengan 900 sekon. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata Kamal saat berlari. Nah, untuk menyelesaikan soalnya, kita gunakan rumus untuk kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu sama dengan 50 bagi 900 sama dengan 5/90 sama dengan 1/18 meter per sekon. Nah, kemudian untuk kelajuan rata-rata kita gunakan rumus kelajuan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu tempuh total sama dengan 150 bagi 900 sama dengan 15/90 sama dengan 3/18 sama dengan 1/6 meter per sekon. Nomor 2, koordinat posisi dari seekor citah terhadap waktu diberikan oleh persamaan X fungsi T sama dengan 20 tambah 5T kuadrat meter. Hitung kecepatan citah pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui persamaan posisi citah sebagai fungsi waktu X fungsi T sama dengan 20 tambah 5T kuadrat meter. Yang ditanyakan kecepatan citah pada saat T sama dengan 2 sekon, yaitu P pada saat T sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaian soalnya, karena yang ditanyakan adalah kecepatan citah pada saat T sama dengan 2 sekon. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan benda pada suatu saat tertentu. Nah, kecepatan benda pada suatu saat tertentu berarti yang dimaksud itu adalah kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini merupakan turunan pertama posisi terhadap waktu. Jadi V sama dengan dx per dt. Berarti V ini sama dengan turunan dari 20 tambah 5T kuadrat terhadap waktu. Atau kita bisa tulis
P sama dengan D per DT dari 20 tambah 5T kuadrat. Turunan dari 20 itu sama dengan 0 karena 20 merupakan bilangan konstan. Nah, turunan dari 5T kuadrat terhadap T itu sama dengan 10T. Sehingga turunan dari 20 tambah 5T kuadrat terhadap T sama dengan 10T. Nah, kemudian untuk yang ditanyakan pada soal ini kan kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon. Berarti kita ganti T-nya dengan 2. Sehingga P pada saat T sama dengan 2 sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20 meter per sekon. Nomor 3. Vektor posisi dari sebuah benda pada bidang XY dinyatakan oleh R sama dengan 8 tambah 5T kurang 1,5T kuadrat I tambah 5 kurang 6T tambah 2T kuadrat J. Tentukan A besar perpindahan benda selama 2 detik pertama. Bagian B besar kecepatan rata-rata selama 2 detik pertama. Dan C besar kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, jadi di sini sudah saya tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah persamaan vektor posisi benda R sama dengan 8 tambah 5T kurang 1,5T kuadrat I tambah 5 kurang 6T tambah 2T kuadrat J. Yang ditanyakan bagian A besar perpindahan benda selama 2 detik pertama. B besar kecepatan rata-rata selama 2 detik pertama. Dan bagian C besar kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, untuk penyelesaiannya kita mulai dari bagian A. Yang ditanyakan pada bagian A adalah besar perpindahan benda selama 2 detik pertama. Nah, selang waktu 2 detik pertama ini dihitung mulai dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 sekon. Kita hitung dulu R1 yaitu R pada saat T sama dengan 0. Jadi kita ganti T pada persamaan itu dengan 0. Dan kita dapatkan hasilnya 8 tambah 5 kali 0 kurang 1,5 kali 0 kuadrat I tambah 5 kurang 6 kali 0 tambah 2 kali 0 kuadrat J sama dengan 8I tambah 5J. Kemudian kita hitung lagi R2 yaitu R pada saat T sama dengan 2. Nah, untuk menghitung R pada saat T sama dengan 2, ganti T-nya dengan 2. Maka kita akan mendapatkan 8 tambah 5 kali 2 kurang 1,5 kali 2 kuadrat I tambah 5 kurang 6 kali 2 tambah 2 kali 2 kuadrat J sama dengan 8 tambah 10 kurang 6I tambah 5 kurang 12 tambah 8J sama dengan 12I tambah J. Perpindahan sama dengan R2 kurang R1 sama dengan 12I tambah J kurang 8I tambah 5J sama dengan 12I tambah J kurang 8I kurang 5J sama dengan 12I kurang 8I tambah J kurang 5J sama dengan 4I kurang 4J. Besar perpindahan itu sama dengan harga mutlak dari vektor perpindahan sama dengan akar kuadrat dari 4 kuadrat tambah negatif 4 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 16 tambah 16 sama dengan akar 32 sama dengan 4 akar 2 meter. Jadi besar perpindahan selama 2 detik pertama adalah 4 akar 2 meter. Sekarang kita akan menyelesaikan pertanyaan bagian B. Berapa besar kecepatan rata-rata selama 2 detik pertama?
Nah, kalau untuk selang waktu 2 detik pertama berarti selang waktunya dihitung dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 sekon. Rumus kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. P rata-rata sama dengan delta R per delta T. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa besar perpindahan sama dengan 4 akar 2 meter. Jadi besar kecepatan rata-rata sama dengan 4 akar 2 dibagi 2 sama dengan 2 akar 2 meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat bagian C. Bagian C ini yang ditanyakan berapa besar kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, kalau T-nya sama dengan 2 sekon berarti yang ditanyakan adalah kecepatan pada suatu saat tertentu. Berarti yang dimaksudkan pada soal ini adalah kecepatan sesaat. Nah, rumus kecepatan sesaat sama dengan turunan pertama posisi terhadap waktu atau P sama dengan dr per dt. Nah, kita lihat persamaan R-nya diberikan oleh 8 tambah 5T kurang 1,5T kuadrat I tambah 5 kurang 6T tambah 2T kuadrat J. Jadi untuk R-nya dinyatakan dalam vektor satuan I dan J. Maka kecepatan sesaatnya itu sama dengan turunan pertama R terhadap T. Jadi kita akan menurunkan terhadap waktu untuk mendapatkan persamaan kecepatan sesaat. Jadi kita turunkan 8 tambah 5T kurang 1,5T kuadrat I terhadap T dan ditambah 5 kurang 6T tambah 2T kuadrat J terhadap T. Nah, hasilnya sama dengan D per dt dari 8I tambah D per dt dari 5TI kurang D per dt dari 1,5T kuadrat I tambah D per dt dari 5J kurang D per dt dari 6TJ tambah D per dt dari 2T kuadrat J. D per dt artinya turunan fungsi terhadap T. Jadi kalau D per dt dari 8I berarti kita menurunkan 8I terhadap T. Karena 8 ini adalah bilangan konstan, maka turunan dari 8 itu sama dengan 0. Kemudian untuk D per dt dari 5TI. Nah, turunan dari 5T terhadap waktu itu adalah 5. Sehingga D per dt dari 5TI sama dengan 5I. Yang berikutnya lagi D per dt dari 1,5T kuadrat I. Maka turunan dari 1,5T kuadrat terhadap T itu adalah 3T. Jadi kalau turunan dari 1,5T kuadrat I itu hasilnya adalah 3TI. Yang berikutnya lagi, turunan dari 5J terhadap T, maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena 5 itu adalah bilangan konstan. Yang berikutnya lagi, turunan dari 6T J terhadap T, itu hasilnya adalah 6J. Kemudian turunan dari 2T kuadrat J, hasilnya adalah 4TJ. Sehingga kita bisa tuliskan untuk nilai dari kecepatan, untuk kecepatan itu sama dengan 0 tambah 5I kurang 3TI tambah 0 kurang 6J tambah 4TJ. Sama dengan 5 kurang 3TI tambah negatif 6 tambah 4TJ. Nah, jadi vektor kecepatan sebagai fungsi T, saya ulangi lagi, diberikan oleh P sebagai fungsi T sama dengan 5 kurang 3TI tambah min 6 tambah 4TJ. Nah, karena yang ditanyakan adalah P pada saat T sama dengan 2, berarti T-nya kita ganti dengan 2. Kita akan mendapatkan P pada saat T sama dengan 2 sama dengan 5 kurang 3 kali 2I tambah min 6 tambah 4 kali 2J sama dengan 5 kurang 6I tambah min 6 tambah 8J sama dengan min I tambah 2J. Besar kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon. P sama dengan nilai mutlak dari vektor kecepatan P sama dengan akar min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar
1 tambah 4 sama dengan akar 5 meter per sekon. Untuk penyelesaian bagian pertama yang ditanyakan adalah keadaan gerak benda. Nah, untuk keadaan gerak benda, jadi kita lihat satu persatu sesuai dengan grafik. Nah, yang pertama untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 sekon. Jadi kalau kita lihat pada grafik, grafiknya berupa garis lurus yang miring ke kanan atas. Nah, untuk grafik pada saat T sama dengan 0 sampai 4 sekon ini, benda bergerak lurus dipercepat karena kemiringan grafik positif. Nah, kecepatan benda pada saat T sama dengan 0 adalah 0. Kemudian kecepatan benda pada saat T sama dengan 4 yaitu 4 meter per sekon. Percepatan benda A sama dengan kecepatan pada saat T sama dengan 4 kurang kecepatan pada saat T sama dengan 0 dibagi delta T. Hasilnya adalah 4 kurang 0 dibagi 4 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Yang berikutnya, untuk T sama dengan 4 sampai T sama dengan 12 sekon. Nah, grafiknya miring ke kanan bawah. Nah, karena grafiknya miring ke kanan bawah, maka benda bergerak lurus diperlambat, ya karena kemiringan grafik negatif. Kecepatan benda pada saat T sama dengan 4 sekon adalah 4, kemudian kecepatan benda pada saat T sama dengan 12 sekon adalah negatif 6 meter per sekon. Nah, percepatan benda A sama dengan P pada saat T sama dengan 12 kurang P pada saat T sama dengan 4 dibagi delta T sama dengan negatif 4 kurang, sama dengan negatif 6 kurang 4 dibagi 12 kurang 4 sama dengan negatif 10 per 8 sama dengan negatif 1,25 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lihat untuk bagian grafik mulai dari T sama dengan 12 sampai T sama dengan 17 sekon. Nah, grafik ini merupakan garis lurus yang mendatar ke kanan. Jadi untuk T sama dengan 12 sampai T sama dengan 17 sekon, benda bergerak dengan kecepatan tetap atau bergerak lurus beraturan. Besar kecepatan benda P sama dengan negatif 6 meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat bagian grafik yang terakhir, yaitu dari T sama dengan 17 sampai T sama dengan 20 sekon. Nah, pada selang waktu ini benda bergerak lurus dipercepat. Kenapa? Karena kemiringan grafik positif. Kalau kita lihat di grafik P terhadap T, ini grafiknya miring ke kanan atas. Jadi kemiringan grafiknya positif. Kecepatan benda pada saat T sama dengan 17 sekon adalah negatif 6 meter per sekon. Kemudian kecepatan benda pada saat T sama dengan 20 sekon adalah 0. Nah, percepatan benda A sama dengan P pada saat T sama dengan 20 kurang P pada saat T sama dengan 17 dibagi delta T. Sama dengan 0 kurang negatif 6 dibagi 20 kurang 17. Sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kita akan membahas penyelesaian soal untuk pertanyaan bagian yang kedua. Yang pertama, yaitu berapa perpindahan dan jarak yang ditempuh benda selama 20 sekon. Nah, untuk menentukan perpindahan dan jarak dari grafik kecepatan terhadap waktu, maka jarak dan perpindahan ini merupakan luas daerah di bawah grafik kecepatan terhadap waktu. Tetapi ada perbedaannya ya, karena
perpindahan merupakan besaran vektor, maka nilai luas daerah yang berada di atas sumbu T nilainya positif, sedangkan luas daerah yang berada di bawah sumbu T nilainya negatif. Kemudian untuk jarak, karena jarak ini merupakan besaran skalar, maka nilai luas daerah yang berada di atas sumbu T maupun nilai luas daerah yang berada di bawah sumbu T, kedua-duanya nilainya positif. Nah, kemudian untuk menghitung luas daerah, di bawah grafik di sini grafik kecepatan terhadap waktunya ini saya bagi menjadi dua daerah. Daerah yang pertama itu untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 8. Kita mendapatkan daerahnya berupa segitiga. Kemudian untuk daerah yang kedua itu untuk T sama dengan 8 sampai T sama dengan 20 sekon. Nah, kita mendapatkan daerahnya berupa trapesium. Nah, untuk daerah pertama itu panjang alasnya 8, kemudian tingginya 4. Kemudian untuk daerah yang kedua yang trapesium, panjang sisi sejajar yang pertama itu panjangnya adalah 20 kurang 8 sama dengan 12. Kemudian sisi sejajar yang kedua panjangnya adalah 17 kurang 12 sama dengan 5. Kemudian untuk tinggi trapesiumnya itu adalah 6. Tetapi kalau kita menghitung untuk perpindahan, maka kita gunakan nilainya adalah negatif 6 karena berada di bawah sumbu T. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa luas daerah masing-masing untuk menghitung perpindahan dan jarak. Nah, untuk perpindahan dulu yang kita hitung, perpindahan sama dengan luas daerah 1 tambah luas daerah 2. Sama dengan setengah kali 8 kali 4 tambah setengah dikali 20 kurang 8 tambah 17 kurang 12 dikalikan dengan negatif 6. Hasilnya sama dengan 8 kali 2 tambah setengah kali 12 tambah 5 dikali negatif 6 sama dengan 16 tambah setengah kali 17 kali negatif 6 sama dengan 16 kurang 17 kali 3 sama dengan 16 kurang 51 sama dengan negatif 35. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak yang ditempuh benda selama 20 sekon. Jarak ini sama dengan luas daerah di bawah grafik kecepatan terhadap waktu. Jarak sama dengan luas daerah 1 tambah luas daerah 2. Hasilnya sama dengan setengah kali 8 kali 4 tambah setengah kali 20 kurang 8 tambah 17 kurang 12 dikalikan dengan 6. Sama dengan 8 kali 2 tambah setengah kali 12 tambah 5 kali 6. Sama dengan 16 tambah setengah kali 17 kali 6. Sama dengan 16 tambah 17 kali 3 sama dengan 16 tambah 51 sama dengan 67 meter. Sekarang penyelesaian untuk bagian B yang menanyakan berapa jarak yang ditempuh benda selama selang waktu T sama dengan 12 sekon sampai T sama dengan 17 sekon. Nah, untuk menjawab soal ini, untuk grafik P terhadap T-nya itu saya bagi menjadi 4 daerah. Nah, yang kita perlukan adalah daerah yang mulai dari T sama dengan 12 sekon sampai 17 sekon. Nah, atau daerah 3. Nah, lihat grafik. Jadi daerah 3 ini merupakan sebuah
bidang persegi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang perlu kalian ketahui, untuk T sama dengan 12 sekon sampai T sama dengan 17 sekon, benda bergerak lurus beraturan. Tadi sudah saya beritahukan pada saat menceritakan keadaan gerak benda. Nah, jarak yang ditempuh sama dengan luas daerah 3 sama dengan 17 kurang 12 dikali 6 sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30 meter. Sekarang kita lihat penyelesaian soal untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata benda selama 17 sekon. Nah, kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Tadi kita sudah dapatkan perpindahan selama 17 sekon itu adalah negatif 26 meter. Nah, maka kecepatan rata-rata selama 17 sekon sama dengan negatif 26 dibagi 17 sama dengan negatif 1,53 meter per sekon. Kemudian untuk kelajuan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, jarak yang ditempuh selama 17 sekon itu adalah 58 meter. Maka kelajuan rata-rata selama 17 sekon adalah 58 bagi 17 sama dengan 3,41 meter per sekon. Kita akan menyelesaikan pertanyaan terakhir untuk soal ini, yaitu pertanyaan yang keempat. Berapa percepatan benda saat 10 sekon? Nah, kita lihat grafik. T sama dengan 10 sekon berada di antara T sama dengan 4 sekon dan T sama dengan 12 sekon. Kecepatan benda pada saat T sama dengan 4 sekon itu sama dengan 4, dan kecepatan benda pada saat T sama dengan 12 sekon adalah negatif 6 meter per sekon. Nah, untuk percepatan, kalau kita mau menghitung percepatan dari grafik kecepatan terhadap waktu, maka percepatan ini merupakan kemiringan grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, karena merupakan kemiringan grafik terhadap waktu, maka ini bisa kita menggunakan tangen alfa. Jadi kalau kita lihat di sini percepatannya itu sama dengan kecepatan pada saat T sama dengan 12 kurang kecepatan pada saat T sama dengan 4 dibagi delta T. Jadi sama dengan negatif 6 kurang 4 dibagi 12 kurang 4 sama dengan negatif 10 bagi 8 sama dengan negatif 1,25 meter per sekon. Ya, saya kira cukup sekian untuk soal yang ini. Kita amati grafik kecepatan terhadap waktu dari gerakan dua benda X dan Y berikut. X dan Y bergerak dari tempat yang sama. Tentukan A. Perbandingan percepatan X dan Y. B. Kapan kedua benda akan bertemu. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Jadi yang diketahui itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu dari dua benda X dan Y. Kecepatan awal X yaitu P0X sama dengan 0, kemudian kecepatan akhir X yaitu PTX sama dengan 15 meter per sekon. Waktu yang diperlukan X untuk mencapai kecepatan 15 meter per sekon, TX sama dengan 3 kurang 0 sama dengan 3 sekon. Kecepatan awal Y yaitu P0Y sama dengan 0. Kecepatan akhir Y yaitu PTY sama dengan 15 meter per sekon. Waktu yang diperlukan Y untuk mencapai kecepatan 15 meter per sekon, TY sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1 sekon. Yang ditanyakan perbandingan percepatan X dan Y, AX banding AY. Yang berikutnya yang ditanyakan kapan kedua benda akan bertemu. Nah, untuk menyelesaikan soal kita tulis dulu rumus percepatan. Percepatan sama dengan PT kurang P0 dibagi T. Percepatan benda X jadi AX sama dengan 15 kurang 0 dibagi 3 sama dengan
15 bagi 3 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Percepatan benda Y, AY sama dengan 15 kurang 0 kurang bagi 1 sama dengan 15 meter per sekon kuadrat. Jadi AX banding AY sama dengan 5 banding 15 sama dengan 1 banding 3. Sekarang kita akan menentukan kapan kedua benda bertemu, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagian B. Nah, untuk menentukan kapan kedua benda bertemu, berarti kita harus menentukan dulu. Atau kita harus mengetahui apa syarat kedua benda bertemu. Nah, syarat kedua benda bertemu itu adalah jarak yang ditempuh kedua benda sama. Jadi, jarak yang ditempuh oleh X sama dengan jarak yang ditempuh oleh Y. Karena kedua benda ini bergerak lurus berubah beraturan, maka kita gunakan rumus S untuk GLBB, yaitu S sama dengan P0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Jadi SX sama dengan SY kita bisa tuliskan sebagai P0X kali TX tambah setengah AX kali TX kuadrat sama dengan P0Y kali TY tambah setengah AY kali TY kuadrat. Nah, karena P0X sama dengan P0Y sama dengan 0, maka kita akan dapatkan setengah AX dikali TX kuadrat sama dengan setengah AY kali TY kuadrat. Atau AX kali TX kuadrat sama dengan AY kali TY kuadrat. Ia bergerak saat T sama dengan 2 sekon setelah X. Maka TY sama dengan TX kurang 2 sekon. Sehingga persamaan di atas itu akan berubah menjadi 5 kali TX kuadrat sama dengan 15 dikali TX kurang 2 kuadrat. Persamaan ini kita bisa ubah menjadi 5TX kuadrat sama dengan 15 dikali TX kuadrat kurang 4TX tambah 4. TX kuadrat sama dengan 3 kali TX kuadrat kurang 4TX tambah 4. TX kuadrat sama dengan 3TX kuadrat kurang 12TX tambah 12. TX kuadrat kurang 3TX kuadrat tambah 12TX kurang 12 sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya menjadi min 2TX kuadrat tambah 12TX kurang 12 sama dengan 0. Atau min TX kuadrat tambah 6TX kurang 6 sama dengan 0. Atau TX kuadrat kurang 6TX tambah 6 sama dengan 0. Nah, persamaan TX kuadrat kurang 6TX tambah 6 sama dengan 0 ini adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan atau mencari nilai TX kita gunakan rumus ABC, yaitu T12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, C sama dengan 6. T12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A sama dengan 6 plus minus akar negatif 6 dikuadratkan kurang 4 kali 1 kali 6 dibagi 2 kali 1 sama dengan 6 plus minus akar 36 kurang 24 dibagi 2 sama dengan 6 plus minus akar 12 dibagi 2 sama dengan 6 bagi 2 plus minus akar 12 dibagi akar 4 sama dengan 6 dibagi 2 plus minus akar 4 kali 3 bagi akar 4 sama dengan 3 akar 3. Nah,
T1 sama dengan 3 akar 3 sama dengan 6,73 sekon. Atau T2 sama dengan 3 kurang akar 3 sama dengan 1,27 sekon. Nah, nilai T2 sama dengan 1,27 sekon tidak memenuhi karena Y berangkat 2 detik setelah X berangkat. Jadi X dan Y tak mungkin bertemu pada saat T sama dengan 1,27 sekon. Jadi kedua benda akan bertemu pada saat X sudah bergerak selama 6,73 sekon atau saat Y sudah bergerak selama 4,37 sekon. Ya, saya kira cukup. Ya, sekarang kita lihat soal nomor 6. Soal nomor 6 dan nomor 5 sebenarnya kurang lebih hampir sama sebenarnya ya, tetapi ada perbedaannya, yaitu pada grafiknya. Silakan disimak baik-baik. Nah, sekarang saya bacakan soalnya dulu. Grafik berikut menunjukkan hubungan kecepatan terhadap waktu dari dua mobil P dan Q pada lintasan dan arah yang sama. Tentukan A. Kecepatan kedua mobil pada saat T sama dengan 30 sekon. B. Percepatan masing-masing mobil. C. Waktu yang diperlukan mobil P untuk menyusul mobil Q dan jarak. Dan D. Jarak yang ditempuh mobil Q pada saat P menyusul mobil Q. Nah, jadi untuk menjawabnya kita lihat, ya, kita tulis dulu yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui itu adalah grafik hubungan P terhadap T dari mobil P dan Q. Untuk mobil P, kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon, kecepatan akhirnya 30 meter per sekon. Kemudian untuk mobil Q, kecepatan awalnya 10 meter per sekon dan kecepatan akhirnya 30 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua mobil itu sama pada saat T 30 sekon, yaitu 30 meter per sekon. Yang ditanyakan bagian A, berapa kecepatan kecepatan kedua mobil pada saat T sampai 30 sekon. Bagian B-nya percepatan masing-masing mobil. Bagian C-nya waktu yang diperlukan mobil P untuk menyusul mobil Q, dan D jarak tempuh mobil P saat D itu jarak yang tempuh mobil Q pada saat mobil P menyusul mobil Q. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah kecepatan kedua mobil pada saat T sama dengan 30 sekon adalah 30 meter per sekon. Kemudian yang bagian B, percepatan masing-masing mobil. Untuk percepatan masing-masing mobil, kita gunakan rumus A sama dengan kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi T. Nah, untuk mobil P-nya, kita akan mendapatkan percepatannya adalah 1/3 meter per sekon kuadrat. Kemudian mobil Q-nya, kita akan mendapatkan 2/3 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaan bagian C, waktu yang diperlukan mobil P untuk menyusul mobil Q. Nah, untuk mengerjakan pertanyaan ini, kita tuliskan dulu syarat mobil P menyusul mobil Q. Yaitu syaratnya jarak yang ditempuh kedua mobil sama. Jadi, ST sama dengan SQ. Kita akan mendapatkan nilai T-nya itu sama dengan 60 sekon. Ya, silakan dilihat saja cara penyelesaiannya sama seperti pada soal nomor 5. Nah, jadi waktu yang diperlukan mobil P untuk menyusul mobil Q adalah 60 sekon. Sekarang kita lihat yang terakhir, penyelesaian untuk pertanyaan yang terakhir, berapa jarak yang tempuh mobil Q saat mobil P menyusul mobil Q. Nah, ini kita gunakan rumus SQ sama dengan P0Q kali T tambah setengah AQ kali T kuadrat. Kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1200 meter. Nomor 7. Sebuah bola
yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dipercepat sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar kecepatan dan jarak yang ditempuh bola setelah bergerak 2 sekon. Nah, untuk soal ini adalah soal yang gampang. Jadi kalau kita tulis apa yang diketahui, yaitu kecepatan awal bola itu 5 meter per sekon, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan kecepatan dan jarak yang ditempuh setelah bergerak 2 sekon. Nah, untuk menentukan kecepatan, kita gunakan rumus PT sama dengan P0 tambah AT. Kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 9 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh setelah 2 sekon, kita gunakan rumus S sama dengan P0T tambah setengah AT kuadrat. Kita akan mendapatkan hasilnya 14 meter per sekon. Ya, itu soal yang sangat gampang. Sekarang nomor 8. Sebuah kotak yang mula-mula diam dipercepat sehingga mencapai kecepatan 5 meter per sekon selama 1 menit. Kotak tersebut bergerak dengan kecepatan konstan selama 2 menit. Kotak kemudian diperlambat sampai berhenti dalam selang waktu 3 menit. Jarak total yang ditempuh kotak adalah. Nah, untuk soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Jadi yang diketahui itu adalah kotak bergerak dipercepat dari keadaan diam, kemudian bergerak dengan kecepatan konstan dan diperlambat sampai berhenti. Nah, untuk keadaan pertama, kecepatan awal kotak yaitu P01 sama dengan 0. Kemudian kecepatan akhirnya PT1 sama dengan 5 meter per sekon. T1-nya 1 menit. 1 menit ini kita ubah menjadi sekon. Berarti kita kalikan dengan 60, kita mendapatkan hasilnya 60 sekon. Jadi percepatan kotak pada keadaan awal itu sama dengan A1 itu sama dengan 1/12 meter per sekon kuadrat. Kemudian jarak yang ditempuh kotak kita gunakan rumus S sama dengan P0T tambah setengah AT kuadrat. Kita akan mendapatkan hasilnya 150 meter. Nah, kemudian untuk keadaan kedua, kotak ini bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 5 meter per sekon selama 2 menit. Nah, T2-nya 2 menit kita ubah menjadi sekon dengan cara mengalikannya dengan 60. Jadi kita akan mendapatkan T2-nya sama dengan 120 sekon. Jarak yang ditempuh kotak karena ini bergerak lurus beraturan, jadi kita gunakan rumus S sama dengan P kali T. Kita mendapatkan jaraknya adalah 600 meter. Kemudian untuk keadaan yang ketiga, kecepatan awal kotak ini sama dengan kecepatan pada keadaan kedua yaitu 5 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya 0 karena kotak berhenti. Nah, pada keadaan ketiga ini kotak bergerak diperlambat selama 3 menit. Kalau 3 menit kita ubah menjadi 180 sekon. Nah, kita akan mendapatkan percepatannya itu adalah negatif 1/36 meter per sekon. Nah, jarak yang ditempuh kotak pada keadaan ketiga atau S3 itu kita gunakan rumus GLBB yaitu P0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Kita akan mendapatkan jaraknya 450 meter. Jarak total yang ditempuh kotak itu kita jumlahkan semua jarak yang ditempuh pada keadaan 1, keadaan 2, dan keadaan 3. Kita mendapatkan hasilnya 1200 meter.
sekarang kita akan selesaikan berapa jarak yang ditempuh oleh masing-masing bola dan berapa jarak kedua bola setelah 1 detik. Nah, untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh bola pertama, karena bola pertama ini adalah dilempar vertikal ke bawah, berarti kita gunakan rumus S1 sama dengan P01 kali T tambah setengah GT kuadrat. Kita mendapatkan hasilnya sama dengan 6 meter. Kemudian jarak yang ditempuh bola kedua, yaitu bola yang dilempar Sophie, S2 sama dengan P02 kali T kurang setengah GT kuadrat, sama dengan 5 meter. Nah, bola yang dilempar Sophie ini dilempar vertikal ke atas. Nah, jarak kedua bola setelah 1 detik berarti delta S-nya itu adalah S0 kurang S1 tambah S2 sama dengan tadi S0-nya adalah 12 meter. Kemudian S1-nya 6 meter dan S2-nya 5 meter. Jadi kita akan mendapatkan delta S-nya adalah 12 kurang 6 tambah 5 sama dengan 12 kurang 11 sama dengan 1 meter. Nomor 11, sebuah bola ditendang dengan kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Posisi bola setelah 2 detik, B. Tinggi maksimum bola, C. Jarak mendatar maksimum atau jangkauan bola. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui bola ditendang dengan P0-nya 10 meter per sekon, theta 37 derajat, cos theta 4/5 dan sin theta 3/5. Kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan posisi bola setelah 2 detik, tinggi maksimum bola dan jarak mendatar atau jangkauan bola. Nah, penyelesaiannya untuk bagian A, untuk posisi bola setelah 2 detik. Karena soal ini tentang gerak parabola, jadi ya gerak parabola ini merupakan gerak pada bidang atau pada 2 dimensi, berarti kita akan menentukan untuk posisi bola yaitu pada arah mendatar atau pada arah X dan posisi bola pada arah vertikal atau pada sumbu Y. Nah, pada arah mendatar X sama dengan P0 cos theta kali T. Kita mendapatkan posisinya adalah 32 meter. Kemudian pada arah vertikal kita gunakan rumus Y sama dengan P0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Kita mendapatkan hasilnya adalah 4 meter. Nah, bagian B untuk tinggi maksimum bola kita gunakan rumus H max sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita akan mendapatkan hasilnya 7,2 meter. Kemudian untuk jarak mendatar maksimum atau jangkauan bola kita gunakan rumus P0 kuadrat sin 2 theta per G atau sama dengan 2 kali P0 kuadrat sin theta cos theta per G. Kita akan mendapatkan nilainya adalah 38,4 meter. Nomor 12, sebuah pesawat kargo militer yang sedang terbang mendatar dengan kecepatan 60 meter per sekon pada ketinggian 180 meter tepat di atas sebuah tanah lapang melepaskan paket bantuan untuk daerah yang ditimpa bencana alam. Jarak jatuhnya paket bantuan dari tanah lapang adalah diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui Px-nya sama dengan 60 meter per sekon. Px ini adalah kecepatan pesawat pada saat terbang mendatar. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. P0Y sama dengan 0. Ya, kenapa P0Y sama dengan 0? Karena benda jatuh bebas. Lihat pada kalimat pada soal melepaskan paket bantuan. Y sama dengan negatif 180 meter. Tanda negatif pada Y karena arah benda ke bawah. Nah, untuk penyelesaiannya yang ditanyakan X. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan 2 rumus. Rumus yang digunakan yang pertama itu X sama dengan Px kali T. Dan rumus yang kedua yang digunakan adalah Y sama dengan P0Y kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, kita gunakan rumus Y sama dengan P0Y kali T kurang setengah GT kuadrat dulu untuk menentukan nilai T. Setelah itu kita gunakan rumus X sama dengan Px kali T untuk menentukan nilai X. Ya, jadi Y sama dengan P0 Y kali T kurang setengah GT kuadrat.
Nah, karena Y-nya negatif 180, kemudian P0-nya 0, maka kita bisa menuliskan angka-angka untuk menyelesaikan soal ini. Jadi negatif 180 sama dengan 0 kurang setengah kali 10 kali T kuadrat. Ya, kita dapatkan negatif 180 sama dengan negatif setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita sederhanakan, kemudian kita hapus tanda negatifnya karena di kiri tanda sama dengan itu ada tanda negatif yaitu pada 180, kemudian di kanan tanda sama dengan juga ada negatif yaitu di depan setengah. Sehingga persamaannya itu menjadi 180 sama dengan 5T kuadrat. T kuadrat sama dengan 180 bagi 5 sama dengan 36. T sama dengan akar 36 sama dengan 6 sekon. Nah, masukkan nilai T sama dengan 6 sekon ke persamaan X sama dengan PX kali T. Kita akan mendapatkan X sama dengan PX kali T sama dengan 60 kali 6 sama dengan 360 meter. Nomor 13. Pada tendangan bebas suatu pertandingan sepak bola, bola ditendang dan melambung di udara selama 4 sekon. Jika gesekan di udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah lama bola di udara atau T di udara itu sama dengan 4 sekon. Nah, T di udara ini adalah 2 kali T max, maka T max itu sama dengan setengah T di udara sama dengan 2 sekon. Kemudian yang diketahui yang berikutnya adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa ketinggian maksimum, yaitu Y max-nya berapa. Nah, untuk penyelesaian, gerak parabola ini sebagaimana kita tahu merupakan perpaduan antara gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal atau arah sumbu Y dan gerak lurus beraturan pada arah horizontal atau arah sumbu X. Nah, syarat untuk mencapai ketinggian maksimum kecepatan benda 0. Maka kita tuliskan dulu PT sama dengan P0 kurang G kali T max. Kita dapatkan 0 sama dengan P0 kurang 10 kali 2. Kita dapatkan P0-nya 20 meter per sekon. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang berikutnya. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang 2G kali Y max. T kuadratnya itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan 0 sama dengan 20 kuadrat kurang 2 kali 10 kali Y max. 20 Y max sama dengan 400, maka Y max-nya sama dengan 400 bagi 20 sama dengan 20 meter. Nomor 14, sebuah bola yang digantungkan pada seutas tali diputar secara beraturan membentuk lingkaran horizontal dengan jari-jari 60 cm. Bola berputar 2 putaran dalam 1 menit. Diketahui pi kuadrat sama dengan 10. Nah, tentukan A, frekuensi putaran bola dalam satuan Hertz. B, periode gerakan bola dalam satuan sekon. C, kecepatan sudut bola dinyatakan dalam pi radian per sekon. Bagian D, kecepatan linier bola dinyatakan dalam pi meter per sekon. Bagian E, percepatan sentripetal bola dalam satuan meter per sekon kuadrat. Dan bagian F, percepatan sentripetal bola jika jari-jari putaran bola dijadikan 2 kali semula, tetapi frekuensi putaran bolanya tetap. Untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Jadi yang diketahui bola digantung pada seutas tali dan diputar horizontal. Jari-jari putarannya adalah 60 cm sama dengan 0,6 meter. Frekuensi putarannya 2 RPM atau 2 putaran per menit. Yang ditanyakan bagian A, frekuensi putaran bola dalam satuan Hertz. B,
periode gerakan bola dalam satuan sekon. C. Kecepatan sudut bola dinyatakan dalam pi radian per sekon. D. Kecepatan linier bola dinyatakan dalam pi meter per sekon. E. Percepatan sentripetal bola dalam satuan meter per sekon kuadrat. Dan bagian F. Percepatan sentripetal bola jika jari-jari putaran bola dijadikan 2 kali semula, tetapi frekuensi putaran bolanya tetap. Kita lihat penyelesaian soalnya yang bagian A, frekuensi putaran bola dalam hertz. Nah, jadi pada soal frekuensi putarannya dalam RPM. RPM ini adalah rotation per menit atau putaran per menit. Jadi F sama dengan 2 RPM, sama dengan 2 putaran dibagi 60 sekon. Sama dengan 2 per 60 putaran per sekon, sama dengan 1/30 RPS. Nah, RPS ini sama dengan satuan hertz. Jadi frekuensi putaran bola dinyatakan dalam hertz itu sama dengan 1/30 hertz. Bagian B, periode gerakan bola. Periode sama dengan 1/f. Jadi T sama dengan 1/f, sama dengan 1 dibagi 1/30 sama dengan 30 sekon. Bagian C, kecepatan sudut bola. Kecepatan sudut bola omega sama dengan 2pi kali F. Sama dengan 2pi kali 1/30 sama dengan 2pi per 30 sama dengan 1/15 pi radian per sekon. Bagian D, kecepatan linier bola. Kecepatan linier bola P sama dengan omega kali R. Sama dengan 1/15 pi kali 0,6 sama dengan 0,04 pi meter per sekon atau 1/25 pi meter per sekon. Percepatan sentripetal bola AS sama dengan P kuadrat per R sama dengan 0,04 pi kuadrat dibagi R sama dengan 0,0016 pi kuadrat dibagi 0,6 sama dengan 0,0027 pi kuadrat sama dengan 0,027 meter per sekon kuadrat, karena di soal tadi diberitahukan bahwa pi kuadratnya sama dengan 10. Atau AS-nya boleh kita hitung menggunakan cara yang berikut. AS sama dengan pi kuadrat per R sama dengan 1/25 pi dikuadratkan dibagi 0,6. Sama dengan 1/625 pi kuadrat dibagi 3/5 sama dengan 1/625 pi kuadrat dikali 5/3 sama dengan 1/125 pi kuadrat dikali 1/3 sama dengan 1/375 pi kuadrat sama dengan 10/375 sama dengan 0,027 meter per sekon kuadrat. Jadi mau cara pertama atau cara kedua nilainya sama. Bagian F, percepatan sentripetal bola. Jika jari-jari putaran bola dijadikan 2 kali semula tetapi frekuensi putaran bola tetap, berapa percepatan sentripetalnya? Nah, kita gunakan rumus percepatan sentripetal AS sama dengan P kuadrat per R. Nah, karena yang diubah hanyalah jari-jari putaran, berarti yang nilainya tetap, P ini nilainya tetap. Ya, karena frekuensi putarannya tetap, jadi P-nya juga tetap. Nah, jadi AS itu sebanding dengan 1/R kuadrat. Jadi, AS1 dibagi AS2 sama dengan 1/R1 dibagi 1/R2 sama dengan, jadi kita dapatkan hasilnya AS1 per AS2 sama dengan R2 per R1 sama dengan 2R1 per R1. Jadi AS1 per AS2 sama dengan 2/1. Kita kalikan silang 2AS2 sama dengan AS1, kita akan dapatkan AS2 sama dengan setengah AS1. Jadi percepatan sentripetal bola pada keadaan kedua itu adalah setengah dari percepatan sentripetal bola pada keadaan 1. Jadi nilainya sama dengan setengah dikali 0,027 sama dengan 0,0135 meter per sekon kuadrat. Nomor 15. Amati gambar hubungan roda-roda berikut. Panjang jari-jari roda A, B, C, dan D berturut-turut adalah 20 cm, 8 cm, 16 cm, dan 8 cm.
Roda D diputar dengan kecepatan sudut 36 radian per sekon. Tentukan A, kecepatan sudut roda A, B, dan C. B, kecepatan linier roda A, B, C, dan D. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui pada soal, hubungan 4 roda dihubungkan seperti pada gambar. Jari-jari roda A, RA sama dengan 20 cm. Jari-jari roda B, RB sama dengan 8 cm. Jari-jari roda C, RC sama dengan 16 cm. Jari-jari roda D, RD sama dengan 8 cm. Roda A dan B sepusat, kecepatan sudut kedua roda sama, jadi omega A sama dengan omega B. Roda B dan C dihubungkan dengan tali atau sabuk, kecepatan linier kedua roda sama, PB sama dengan PC. Roda C dan D bersinggungan, kecepatan linier kedua roda sama, PC sama dengan PD. Yang ditanyakan kecepatan sudut roda A, B, dan C, kemudian bagian B kecepatan linier roda A, B, C, dan D. Penyelesaian soal. Untuk penyelesaian soal, kita mulai penyelesaian soalnya dari roda yang diketahui kecepatan sudutnya, yaitu dari roda D. Roda D bersinggungan dengan roda C. Kecepatan linier roda C sama dengan kecepatan linier roda D. Nah, ingat untuk rumus kecepatan linier itu V sama dengan omega kali R. Jadi kita akan tuliskan di sini omega C dikali RC sama dengan omega D kali RD. Omega C kali 16 sama dengan 36 kali 8. Kita akan mendapatkan omega C sama dengan 36 kali 8 dibagi 16. Sama dengan 36 bagi 2 sama dengan 18 radian per sekon. Kecepatan linier roda C, PC sama dengan omega C kali RC sama dengan 18 kali 0,16 sama dengan 2,88 meter per sekon. Kecepatan linier roda D, VD sama dengan PC sama dengan 2,88 meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat roda B dan roda C. Roda B dan C dihubungkan dengan tali, maka berlaku hubungan kecepatan linier roda B sama dengan kecepatan linier roda C. Karena kecepatan linier roda C sudah didapat tadi, hasilnya adalah 2,88 meter per sekon, maka kecepatan linier roda B sama dengan 2,88 meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat roda A dan roda B. Roda A dan roda B sepusat. Untuk roda yang dihubungkan sepusat itu kecepatan sudutnya sama, maka omega A sama dengan omega B. Omega sama dengan omega sama dengan P per R. Nah, berarti omega A sama dengan omega B itu kita akan bisa tulis rumusnya menjadi PA per RA sama dengan PB per RB. PA per 20 sama dengan 2,88 dibagi 8. Ya, kita kecilkan dulu angka-angkanya. Jadi 20 kita bagi dengan 4, 8 kita bagi dengan 4 juga. Kita akan mendapatkan PA per 5 sama dengan 2,88 per 2. Kita kalikan silang, kita mendapatkan 2 kali VA sama dengan 5 kali 2,88. VA sama dengan 5 kali 2,88 dibagi 2 sama dengan 14,4 dibagi 2 sama dengan 7,2 meter per sekon. Omega A sama dengan PA per RA sama dengan 7,2 dibagi 0,2 sama dengan 72 bagi 2 sama dengan 36 radian per sekon. Omega A sama dengan omega B sama dengan 36 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut roda A, B, dan C adalah omega A sama dengan omega B sama dengan 36 radian per sekon. Omega C sama dengan 18 radian per sekon. Dan kecepatan linier untuk masing-masing roda, PA sama dengan 7,2 meter per sekon. PB sama dengan PC sama dengan PD sama dengan 2,88 meter per sekon. Ya, saya kira cukup sekian untuk pembahasan kita
mengenai materi kinematika dalam rangka pemantapan materi untuk menghadapi asesmen akhir semester. Ya, selamat menonton dan silakan dipelajari kembali materinya dan dikerjakan kembali soal-soal yang sudah saya bahas. Ya, semoga berhasil. Amin. Terima kasih sudah menonton. Bye.